Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inana Zulfa. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Semester 1. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang buku Aswaja An-Nahdiyah pada bab 9, yakni teknologi dalam ajaran Aswaja An-Nahdiyah. Dalam berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya, isu teknologi sebenarnya jarang dikaitkan secara langsung dengan Aswaja. Akan tetapi, karena isu ini menjadi sangat penting di masa kini dan juga masa depan, warga Nahdlatul Ulama pasti akan berhadapan dengan teknologi tersebut. Maka tidak ada salahnya bila pembahasan Aswaja dan teknologi ini juga dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan hasil teknologi. Setiap teknologi memiliki dua sisi sekaligus, yakni dampak positif dan juga negatif. Pengertian teknologi sendiri sangat luas, namun secara umum teknologi dipahami sebagai hasil pemikiran manusia yang bekerja dengan kerangka berpikir positivistik, sebuah cara berpikir ilmiah yang menerima kebenaran bila dapat dibuktikan secara rasional. Cara berpikir ini banyak dipakai dalam ilmu-ilmu eksakta seperti sains dan ilmu alam. Contohnya yakni penentuan satu Syawal. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama sendiri terdapat contoh menarik tentang bagaimana sih dua disiplin ilmu yang berbeda bisa berjalan bersama tanpa konflik. Yaitu saat terjadi perdebatan penentuan tanggal 1 Syawal untuk mengakhiri Ramadan. Yang pertama, fuqaha atau ahli fikih menentukan 1 Syawal dengan metode ruqyat atau melihat hilal. Dan kelompok lain menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan astronomi. Keduanya itu berbeda, namun tidak saling bertentangan secara prinsip. Metode hisab sendiri merupakan adopsi dari ilmu astronomi, yaitu merupakan produk ilmu eksakta. Mengapa perbedaan ini tidak menimbulkan polemik? Karena para ilmuwan muslim klasik memiliki spirit keagamaan yang sama, yaitu dalam nilai-nilai ilahiyah demi kejayaan Islam. Ada lagi ilmu keagamaan versus ilmu positivistik. Saat ini perkembangan ilmu positivistik dengan dinamika dan kecepatan yang tinggi seringkali tidak berjalan harmonis dengan ilmu-ilmu keagamaan. Keduanya berkembang sendiri-sendiri. Padahal dalam sejarah Eropa, ilmu alam lahir sebagai kritik terhadap dogma gereja yang kaku. Sebaliknya, dalam sejarah Islam klasik, ilmu agama dan ilmu alam berjalan seiring, bukan saling melemahkan. Semangat inilah yang perlu menjadi pijakan bagi warga Nahdlatul Ulama dalam memahami dan menghadapi fenomena teknologi modern. Ajaran Aswaja sebagai sikap terhadap teknologi, Aswaja sebenarnya sudah memberikan panduan jelas bagi warga Nahdlatul Ulama dalam menerima sesuatu yang baru, menolak sesuatu yang tidak sesuai, atau mengolahnya secara bijak. Sikap ini terangkum dalam kaidah fikih terkenal, yaitu al-muhafadzah ala al-qadim, as-salihu al-akhdu bi al-jadid as-salah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Kaidah ini menjadi dasar fleksibilitas sosial warga Nahdlatul Ulama sehingga tidak mudah terseret paham keagamaan ekstrim. Bahkan di era globalisasi, Nahdlatul Ulama tetap eksis tanpa mengalami degradasi budaya. 3 pilar doktrin Aswaja. Aswaja dalam Nahdlatul Ulama bertumpu pada 3 bidang besar. Yang pertama adalah tarekat ala Imam Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi. Yang kedua adalah ilmu kalam ala Imam Asy'ari dan Maturidi. Dan yang ketiga adalah 4 mazhab fikih, yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dari ketiga pilar ini lahir 5 prinsip dasar Aswaja. Yang pertama adalah tawasud, yang kedua i'tidal, yang ketiga tawazun, dan keempat tasamuh, dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip-prinsip inilah yang membentuk watak warga Nahdlatul Ulama dalam menerima perubahan, termasuk perubahan teknologi. Isu teknologi kontemporer. Contoh perdebatan teknologi masa kini. Hukum energi nuklir, teknologi medis seperti pencangkokan organ tubuh, teknologi komunikasi, teknologi kedokteran, dan lain-lain.
Masyarakat sering bingung karena tidak memahami bagaimana ilmu tersebut bekerja. Tujuan bab ini bukan mendalami semua teknologi itu, tetapi memberikan gambaran bahwa teknologi adalah realitas yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia, termasuk warga NU itu sendiri. Isu nuklir telah menjadi realitas global dan Indonesia mulai merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Wacana ini bahkan sudah dibahas di Jepara dan daerah lain. Baik, mungkin itu tadi yang bisa saya ceritakan ulang tentang bab 9 dalam buku Aswaja An-Nahdiyah. Mungkin jika ada salah kata maupun salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.